Halo, assalamualaikum. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah Metode Numerik. Kali ini kita akan membahas tentang analisis galat. Ya, jadi setiap solusi numerik itu pasti ada galatnya. Di minggu kemarin sudah sedikit saya singgung apa itu tentang galat atau residu ya atau sisa. Jadi ketika saya menjelaskan tentang deret Taylor di sana sehingga menimbulkan adanya sisa. Ketika deret Taylor itu dipotong begitu. Maka di sini ya, eee, bisa dikatakan bahwa setiap solusi numerik itu pasti ada galatnya. Pertanyaannya, galatnya itu berasal dari mana? Lalu kalau misalnya kita sudah tahu galatnya itu berasal dari mana, kemudian bagaimana cara kita supaya galat itu kecil? Nah, jadi itu adalah essence ya, kenapa kita harus mempelajari, atau menganalisis tentang galat. Karena setiap solusi dari metode numerik itu pasti ada galatnya, ada error-nya begitu. Oke, jadi, kita akan bahas lebih lanjut tentang analisis galat. Jadi, menganalisis galat ini adalah proses yang penting ya dalam perhitungan menggunakan metode numerik. Galat berhubungan dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Jadi, semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang diperoleh. Di sini kita harus memahami dua hal. Yang pertama adalah bagaimana cara menghitung galat, kemudian yang kedua adalah bagaimana galat itu bisa timbul. Ya, di sini dimisalkan A pi adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisih dari nilai sejati dikurangi nilai hampiran ya, epsilon sama dengan A dikurang A pi itu disebut dengan galat ya, sebagai contoh. Jika A itu sama dengan 10,5 adalah nilai hampiran dari A, nilai sejati sama dengan 10,45, maka galatnya adalah ya dikurangi A dikurang A topi, epsilonnya sama dengan minus 0,05. Kemudian di sini, jika tanda galat positif atau negatif di sini tidak dipertimbangkan, maka disebut dengan galat mutlak. Ya, definisinya epsilon harga mutlak itu sama dengan harga mutlak A nilai sejati dikurang A topi. Namun sayangnya, ukuran galat epsilon kurang bermakna sebab ia tidak menceritakan seberapa besar galat itu dibandingkan dengan galat nilai sejatinya. Oke, sebagai ilustrasi begini. Ya, seorang anak melaporkan panjang sebatang kawat itu 99 cm. Padahal panjang sebenarnya adalah 100 cm. Maka di sini kita bisa mencari galatnya itu adalah 100 dikurang 99 sama dengan 1 cm. Kemudian, anak lain melaporkan panjang sebatang pensil ya 9 cm. Padahal panjang sebenarnya adalah 10 cm. Sehingga galatnya di sini juga 1 cm. Ya. Dari kedua kasus ini ya, kedua galat mempunyai pengukuran sama-sama yaitu bernilai 1 cm. Namun, galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil itu lebih berarti daripada galat 1 cm pada pengukuran panjang kawat. Ya, jadi jika tidak ada informasi mengenai panjang sesungguhnya, bisa jadi kita menganggap bahwa kedua galat tersebut sama saja. Maka, untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Jadi, gagasan ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan galat relatif. Oke, kita langsung definisikan tentang galat relatif. Jadi, galat relatif itu didefinisikan sebagai epsilon R sama dengan epsilon per A. Atau kalau dalam persentase, epsilon R sama dengan epsilon per A dikali 100%. Ya, jadi karena galat itu dinormalkan terhadap nilai sejatinya, maka galat relatif itu disebut juga galat relatif sejati. Dengan demikian, pada ilustrasi sebelumnya, pengukuran panjang kawat mempunyai
galat relatif sejati yaitu sebesar 1 per angka sejatinya A yaitu 1 per 100 atau sama dengan 0,01. Sedangkan pada pengukuran panjang pensil mempunyai galat relatif sejati yaitu 1/10 atau sama dengan 0,1. Ya, jadi di sini bisa kelihatan ya bahwa galat pada saat pengukuran panjang pensil itu lebih berarti, dia lebih besar daripada pada saat pengukuran panjang kawat. Jadi dalam prakteknya di sini, biasanya kita tidak mengetahui nilai sejati A. Karena itu, galat epsilon seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya itu disebut dengan galat relatif hampiran. Ya, definisinya galat relatif hampiran atau epsilon Ra relatif hampiran ya itu sama dengan epsilon per atau pi. Oke, kita langsung ke contoh. Misal, nilai sejati adalah 10/3 dan nilai hampiran adalah 3,333. Hitunglah galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Penyelesaiannya, yang pertama kita akan mencari galat, yaitu nilai sejati dikurangi nilai hampiran. Jadi 10/3 dikurangi 3,333 hasilnya adalah 10/3 dikurangi 3.333 dibagi 1.000 ya, atau sebesar 1/3000 atau di sini sama dengan 0,000333. Kemudian untuk mencari galat mutlak, jadi kita tinggal mengharga mutlakan E-nya atau epsilonnya, yaitu sebesar 0,000333. Kemudian untuk mencari galat relatif sesuai definisi, berarti di sini kita akan membagi ya galatnya epsilon dibagi nilai sejatinya. Maka di sini 1/3000 dibagi 10/3 hasilnya adalah 1/1000 atau sebesar 0,0001. Kemudian untuk mencari galat relatif hampiran, maka di sini nilai galat kita bagi dengan nilai hampirannya. Ya, sama dengan 1/9999. Hasilnya adalah 0,0001. Ya baik, jadi pada saat kita menentukan galat relatif hampiran yang dihitung menggunakan persamaan sebelumnya di slide sebelumnya, di situ masih mengandung kelemahan sebab nilai epsilon itu tetap membutuhkan informasi tentang berapa harga A atau nilai sejatinya. Sedangkan dalam prakteknya, di sini kita jarang sekali mengetahui nilai sejati A. Oleh karena itu, untuk perhitungan nilai galat relatif hampiran, di sini kita bisa menggunakan pendekatan lain yang disebut dengan pendekatan lelaran atau iterasi atau iteration ya. Di mana untuk menghitung galat relatif hampiran atau epsilon Ra itu sama dengan R plus 1 dikurang AR dibagi AR plus 1. Yang dalam hal ini, AR plus 1 itu adalah nilai hampiran pada iterasi yang sekarang, dan AR adalah nilai hampiran pada iterasi sebelumnya. Jadi, proses iterasi itu dihentikan bila ya harga galat relatif hampiran, ya harga mutlak, jadi harga mutlak epsilon relatif A, ya itu lebih kecil dari epsilon S. Yang dalam hal ini epsilon S itu adalah toleransi, nilai toleransi galat yang dispesifikasikan, di mana nilai epsilon S ini menentukan ketelitian solusi numerik. Jadi semakin kecil nilai epsilon S-nya, semakin teliti solusinya. Namun semakin banyak proses iterasinya. Contoh, nanti kita akan mengilustrasikan sebentar nanti. Oke, baik, kita langsung ke contoh ya. Di sini misalnya ada prosedur lelaran atau iterasi ya, di mana di sini XR1 sama dengan dalam kurung min XR pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Di mana R-nya sama dengan 0,123 dan seterusnya.
Jadi, proses iterasi atau lelaran ini akan dihentikan apabila kondisi dari galat relatif hampirannya, ya, harga mutlak itu lebih kecil dari nilai toleransi galatnya atau epsilon S. Jadi, epsilon S di sini adalah toleransi galat yang diinginkan, ya. Di sini dimisalkan XA itu sama dengan 0,5 dan epsilon S itu sama dengan 0,00001, ya. Maka di sini kita akan memperoleh runtutannya. Jadi pada saat XA, kamu memasukkan di sini harga 0 itu ke dalam persamaan. Ya, jadi masukkan harga 0 ke persamaan. Jadi di sana 0 pangkat 3 ditambah 3/6, jadi menjadi 3/6. Hasilnya adalah 0,5. Kemudian itu adalah ya X0-nya. Kemudian kamu masukkan untuk iterasi yang pertama di sini, masukkan angka 1 ya ke dalam persamaan sehingga hasilnya adalah 0,479167. Lalu cari galat relatif hampirannya, yaitu seperti di rumus sebelumnya. Jadi X1 dikurang X0 dibagi X1. Hasilnya adalah 0, di harga mutlak ya 0,043. Berarti di sini masih lebih besar toleransinya. Jadi angka di sini angka galat relatifnya itu masih lebih besar dari toleransi galat. Kita lanjutkan di iterasi yang berikutnya, masukkan angka 2 ya ke dalam persamaan. Nah, begitu seterusnya sampai diperoleh angka di mana di sini pada saat iterasi yang kelima ya menghasilkan galat relatif 0,000081. Berarti itu pada saat lebih kecil dari epsilon S-nya. Ya, maka di sini proses iterasi itu berhenti. Jadi pada lelaran atau iterasi kelima, harga epsilon atau galat relatif hampirannya lebih kecil dari toleransi atau epsilon S-nya sudah terpenuhi sehingga lelaran dapat dihentikan. Jadi pada saat iterasi kelima itu kita sudah memperoleh solusinya, ya. Di mana di sini sudah terpenuhi syaratnya bahwa galat relatif hampirannya itu lebih kecil dari epsilon S-nya atau toleransi galatnya, maka proses dihentikan. Begitu, semoga bisa dipahami. Oke, yang selanjutnya, jadi tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara menghitung galat. Ya, yang berikutnya di sini kita akan mengetahui dari mana sumber utama galat. Secara umum, terdapat dua sumber utama penyebab munculnya galat pada perhitungan numerik. Yang pertama adalah galat pemotongan, ya. Berarti di sini karena proses pemotongan di satu titik sehingga memunculkan galat. Kemudian yang kedua adalah galat pembulatan. Selain itu, ada galat lainnya, ya, ada galat eksperimental, yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah galat pemrograman, yang biasanya sering kita lihat ketika kita mengoperasikan komputer ya. Jadi di sini galat ini terdapat di dalam satu program begitu yang biasanya disebut dengan bug atau proses untuk menghilangkannya namanya debugging. Untuk kedua galat yang terakhir ini kita tidak membicarakan ya, jadi kita utamakan atau fokuskan saja kepada galat pemotongan dan galat pembulatan. Kenapa? Karena untuk galat pemotongan dan galat pembulatan ini seringkali keduanya itu muncul pada solusi numerik begitu. Jadi kita fokus ke galat pemotongan dan galat pembulatan. Oke, berikutnya tentang galat pemotongan. Jadi galat pemotongan ini mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Contoh ya, hampiran fungsi dari cos X dengan bantuan deret Taylor di sekitar X0. Jadi kamu cari hampiran dari fungsi cos X. Di pertemuan minggu kemarin sudah saya bahas ya contoh tentang hampiran fungsi cos X, tetapi hanya sampai pada turunan keempat.
Jadi pada dasarnya kita bisa mencari dari turunan kelimanya, turunan keenamnya, dan seterusnya, karena pada dasarnya deret Taylor ini merupakan deret yang tak hingga besarnya ya. Jadi karena kita menganggap bahwa itu terlalu panjang sehingga kita perlu proses pemotongan. Maka di sini untuk contoh ini ya, di mana fungsi hampiran dari cos E ya, sengaja di sini kita potong pada turunan keenamnya, sehingga dari sisanya yang sudah kita potong itu disebut dengan galat. Ya, galatnya adalah galat pemotongan karena di sini adalah proses pemotongan pada saat perhitungan. Jadi pada dasarnya begini, ketika kita memotong terlalu pendek, maka kita akan mendapati nilai galat yang besar begitu. Jadi kalau misalnya kita cari ya, misalnya turunan ke-10-nya, maka kita akan mendapati galat yang berbeda di mana nilai galatnya itu lebih kecil. Ya, jadi sekarang tahu ya, jadi dari kenapa galat itu muncul, jadi karena kita melakukan pemotongan di tengah-tengah sehingga itu memunculkan adanya galat yang disebut dengan galat pemotongan. Oke, berikutnya adalah tentang galat pembulatan. Jadi galat yang timbul akibat keterbatasan komputer dalam mempresentasikan bilangan real, sehingga menghasilkan galat yang disebut dengan galat pembulatan. Jadi contoh misalnya 1/6. Jadi kalau dihitung kan hasilnya adalah 0,166666 ya. Artinya komputer ini tidak bisa menyatakannya secara tepat karena di sini jumlah digitnya biasanya terbatas. Ya, sedangkan komputer misalnya hanya mampu mempresentasikan itu sejumlah digit saja. Misal, komputer hanya dapat mempresentasikan bilangan real dalam 6 digit. Ya, maka representasi dari bilangan 1/6 yang tadinya adalah sama dengan 0,166666 oleh komputer 6 digit ya, sehingga dipresentasikan menjadi 0,166667. Nah, kita bisa mencari galat pembulatannya adalah 1/6 ya dikurang 0,166667 ya, sehingga galatnya adalah minus 0,00000333. Nah, begitu. Ini namanya galat pembulatan. Oke, yang berikutnya adalah tentang angka bena atau signifikan. Jadi angka bena adalah angka bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contoh misalnya di contoh 1 ada 43.123. Ini memiliki 5 angka bena yaitu 4, 3, 1, 2, 3. Ya, kemudian ada angka 0,1764 memiliki 4 angka bena yaitu 1764. Jadi 0 yang pertama ya itu dianggap tidak berarti. Kemudian untuk contoh yang ketiga ada 0,000012 memiliki 2 angka bena yaitu 1 dan 2. Jadi angka 0 yang pertama ya sebelum koma dan sesudah koma dianggap tidak berarti. Contoh yang berikutnya ada 208.300 memiliki 6 angka bena. Oke, yang menjadi perlu diperhatikan di sini bahwa angka 0 itu bisa menjadi angka bena atau bukan. Ya, contoh misalnya pada contoh 0,001360 di sini terdapat 3 buah angka 0 pertama, di sana dikatakan tidak berarti atau dianggap tidak berarti, sedangkan 0 yang terakhir adalah angka berarti. Ya, kenapa? Karena di sini pengukuran dilakukan sampai ketelitian 4 digit. Yang menjadi catatan bahwa di sini komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka bena. Kemudian bilangan real yang jumlah angka benanya melebihi jumlah angka bena komputer akan disimpan dalam sejumlah angka bena komputer. Kemudian pengabaian angka bena sisanya itulah yang menimbulkan galat pembulatan. Yang terakhir adalah galat total. Jadi galat
akhir atau galat total atau pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Contoh misalnya di sini digunakan deret Maclaurin orde 4 menghampiri cos 0,2. Jadi pada penyelesaian hampiran cos 0,2 ini dilakukan pemotongan sampai orde keempat, kemudian dilakukan pembulatan. Nah, maka di sini disebut dengan galat total, yaitu galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 tadi sampai suku orde keempat, sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran sampai digit ke 7 digit bena. Jadi makanya di sini disebut galat total, yaitu galat pemotongan ya ditambah dengan galat pembulatan. Oke. Oke, demikian saja ya. Ketemu di pertemuan di minggu yang akan datang. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Selamat belajar ya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.